Ini adalah poin-poin penting di dalam penanganan, Bapak Ibu. Sebenarnya dalam penanganan itu apa sih yang poin-poin yang tidak boleh miss begitu di dalam penanganan? Mungkin Bapak Ibu punya gaya masing-masing atau urutan yang berbeda-beda dalam menangani ketika menjumpai kasus semacam itu. Nah, tetapi hal-hal yang pada intinya harus ada adalah pertama, fokus awal adalah pemberian pertolongan pertama pada korban. Ini wajib. Tadi setelah dihentikan ya, benar tadi dihampiri kemudian dihentikan. Fokus pertama adalah bukan pada pelaku dulu, tetapi pada korban dulu. Apakah dia terluka? Apakah dia menunjukkan respon-respon yang mengkhawatirkan? Nah, apakah anak ini secara fisik terlihat punya luka? Apakah anak ini teriak, menangis, atau terdiam ketakutan, atau menahan emosi, atau bagaimana? Nah, pastikan kita berikan pertolongan pertamanya dulu. Nah, kalau pertolongan pertama secara fisik jelas ya, tadi benar sekali dibawa ke UKS, kemudian dibersihkan lukanya, dan tentu Bapak Ibu berbagi peran ya dengan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin kalau ada gugus tugas atau Bapak guru Ibu guru lain yang membantu gitu. Nah, kemudian setelah diberikan pertolongan pertama fisik, kita juga sebenarnya wajib memberikan pertolongan pertama psikologis. Nah, inilah yang akan kita bahas besok. Gimana sih supaya ketika ada anak-anak yang rentan, baik itu korban bullying atau anak yang lain yang membutuhkan bantuan pertolongan pertama psikologis, itu anak kita tahu gimana langkahnya. Karena kadang-kadang luka itu jangan salah sangka yang kita persepsikan sebagai luka hanyalah yang terlihat oleh mata. Tetapi di batin itu kadang ada walaupun tidak terlihat begitu. Nah, itu perlu kita berikan pertolongan pertama supaya tidak berdefek panjang dan berkembang ke arah yang kurang baik begitu ya. Kemudian memastikan korban merasa aman dan stabil. Nah, jangan terburu-buru bertanya kepada korban, tadi ceritanya seperti apa, kejadiannya bagaimana, kronologinya, kok kamu bisa ditendang. Nah, bukan tugas korban untuk menanya, dia sudah ditendang, kemudian dia masih harus menjelaskan, kenapa kok kamu ditendang, kenapa saya, gitu kan? Kenapa saya? Harusnya tanya kepada pelaku. Itu kan mungkin dinamika psikologi yang dirasakan oleh korban. Maka kita tidak boleh buru-buru menanyakan kejadian itu, tapi menunggu memastikan bahwa korban itu merasa aman dan stabil. Aman ini apa? Sudah jauh dari pelakunya ya, sudah dipisahkan tadi, pelaku mungkin bisa ditemani oleh guru yang lain atau rekan begitu di tempat yang terpisah sehingga dia merasa aman dan stabil. Sudah tenang, kalau menangis nangisnya sudah berhenti, kalau marah kita sudah tenangkan, yuk enggak apa-apa. Menenangkannya lebih baik bukannya jangan menangis ya dek, kamu nggak usah marah gitu, bukan seperti itu ya, karena menangis itu boleh, marah itu boleh, dia korban loh, habis mengalami suatu kejadian, wajar bagi dia untuk bersedih atau marah atau cemas dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa menangis, keluarkan, nggak apa-apa. Misalkan kamu marah ya nggak apa-apa, yuk tarik nafas, keluarkan misalkan ya, untuk membuat anak merasa stabil. Nah, kemudian lakukan penggalian kronologi dan fakta kejadiannya seperti apa. Kemudian secara objektif. Nah, ini penggalian ini bisa tadi pelaku kan sudah pisahkan ya. Kita tanya dengan pelaku. Tadi ada yang seperti Ibu Silvi mungkin bertanyanya melalui perasaan dulu. Perasaanmu seperti apa sebelum melakukan itu tadi? Kemudian ada tadi Ibu Rosalia langsung menanyakan terkait kronologinya. Tadi ceritanya gimana? Awalnya mukul bagaimana? Itu tergantung dari pendekatan yang Bapak Ibu pakai, tapi yang jelas adalah kita menggali kronologi itu secara objektif. Objektif bagaimana? Tidak hanya dari satu pihak, karena biasanya itu ada korban juga digali keterangannya, persepsinya bagaimana. Kalau ada saksi juga saksinya bagaimana ya. Supaya kita punya gambaran yang jelas. Ini kejadiannya runtutan dari awal sampai akhir seperti apa. Nah, kemudian penyelesaian masalah melalui mediasi ramah anak. Tetapi ini sebenarnya
adalah opsional. Nanti ketika mediasi itu pelaksanaannya seperti apa setelah ini ya. Kemudian komunikasi konstruktif dengan orang tua. Maksudnya bagaimana? Saya berikan satu kasus real Bapak Ibu. Jadi kasus yang tadi sebenarnya terjadi secara nyata, tetapi namanya samaran ya di suatu sekolah dasar itu waktu menjelang pulang. Nah, yang terjadi adalah korban ini ditanya tadi luka apa, sudah dipastikan anaknya sudah nggak luka secara fisik. Nah, kemudian guru langsung memanggil pelaku. Nah, ketika pelaku ini diamankan oleh guru, anaknya pulang. Apa yang terjadi? Anak korbannya kemudian lapor kepada orang tua. Aku habis ditendang. Nah, ternyata di dalam celananya itu, celana anak itu ada memar. Apa yang terjadi? Orang tua merasa bahwa anaknya tidak diberikan layanan yang baik. Nah, apa yang terjadi kemudian orang tua marah, memviralkan sampai ke media sosial, kemudian menjadi kasus yang menyita banyak perhatian. Nah, ini bisa dicegah ketika tadi kita fokus memberikan pertolongan pertama dulu terhadap korban, memastikan korban anak ini merasa aman dan stabil. Bukan untuk cari aman ya, tetapi memang benar-benar untuk memastikan anak dalam kondisi yang terlayani begitu. Ketika dia menjadi korban bullying. Nah, komunikasi yang konstruktif dengan orang tua ini misalkan ya kita setelah anak itu tadi ya anak itu diberikan pertolongan, sudah diberikan tindakan, kemudian kita sampaikan, komunikasikan kepada orang tua seperti ini kejadiannya, sekolah sudah berupaya seperti ini, pelaku sudah seperti ini dan lain sebagainya.